Siapa yang tak kenal dengan Pura Besakih? Yaitu kawasan Pura Besakih adalah komplek pura terbesar di Bali. Yuk sahabat, kita simak terkait sejarah Pura Besakih. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, tadastu aiginamastu, dimudahkan rezeki para sahabat dimanapun berada. Sahabatku, Cahaya Dharma yang budiman dimanapun berada. Siapa yang tak kenal dengan Pura Besakih? Kawasan Pura Besakih adalah komplek pura terbesar di Bali, dikenal juga dengan nama Pura Ibu. Ini Pura Besakih dikenal dengan nama Pura Ibu atau Mother Temple. Disinilah pusat kegiatan berbagai upacara agama Hindu berlangsung. Dan terkait keberadaan Pura Besakih ini memang sangat populer di kalangan wisatawan, baik dari domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Bali wajib dan berbondong-bondong untuk berkunjung ke Pura Besakih. Nah sahabatku, Dharma yang budiman dimanapun berada, perlu kita ketahui setiap berdirinya sebuah pura, terutama kayangan jagat, apalagi pura terbesar seperti Pura Besakih yang ada di Bali, tentu mempunyai latar belakang sejarah atau kisah yang melatar belakanginya. Perlu kita ketahui, agama Hindu merupakan agama tertua di Indonesia bahkan di dunia. Tentu ada kisah-kisah menarik dalam sejarah berdirinya tempat suci, yaitu Pura Besakih ini, Bali. Nah sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, marilah bersama kita ulas terkait sejarah berdirinya Pura Besakih, dan tak lepas dari perjalanan Maharesi Markandeya, yaitu Maharesi Hindustan yang datang ke Bali. Nah sahabat, berdirinya Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, berawal dari perjalanan Resi Markandeya. Beliau adalah seorang yogi atau pendeta Hindu Siwa Tattwa yang berasal dari tanah India Selatan. Maharesi Markandeya menginjakkan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi, tepatnya di Gunung Dieng, yang termasuk juga kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Sebagai seorang pertapa, Maharesi Markandeya melakukan tapa brata di kawasan ini. Namun demikian, banyak makhluk halus yang mengganggu pertapaan sang resi. Untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur, dan sampailah beliau di lereng Gunung Raung. Nah, semeton sahabat Cahaya Dharma, di Gunung Raung inilah Maharesi Markandeya bertapa lagi, dan disinilah beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak di arah timur. Dan dari sini tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini yang kini dikenal dengan Pulau Bali terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai dan menyatu ke Nusa Tenggara. Begitu juga dalam Markandeya Purana. Pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa atau Pulau Panjang. Ke Pulau Dawa inilah Maharesi Markandeya mendapat wangsit untuk merambah hutan yang nantinya akan dibagi kepada pengikutnya. Sahabatku Cahaya Dharma, sesuai wahyu yang didengar dan dilihat oleh Maharesi Markandeya, akhirnya beliau datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupeng.
Segara Rupek ini artinya Selat Bali. Sang resi diiring oleh 400 orang pengikut. Dalam perjalanan langsung menuju ke arah Gunung Tohlangkir yang sekarang kita kenal dengan Gunung Agung. Sampai di lereng gunung yang masih hutan belantara, kala itu sang resi dan pengikutnya mulai memebat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun sahabat, misi sang resi Maharsi Markandeya gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal karena sakit. Terkait kejadian misterius, dan ada juga sebagian pengikutnya dimangsa binatang buas. Dan sebagai seorang yogi dan pertapa, Maharsi Markandeya mengetahui bahwa ada kekuatan aura dimensi alam lain atau aura misterius yang menguasai pulau ini. Nah, semeton sahabatku, kemudian Maharsi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa dan minta petunjuk kepada Sang Pencipta. Maka didapatkanlah wangsit untuk melakukan upacara yadnya sebelum merambah hutan di lereng gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut 400 orang berasal dari Desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung. Namun sebelum memulai pekerjaan, Maharsi Markandeya melakukan upacara ritual seperti mencaru dan menanam 5 unsur logam atau pancadatu, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi atau permata utama, agar mereka semua selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Dan ternyata dalam melakukan pekerjaan merambah hutan tersebut tidak ada bencana lagi. Dan inilah dasar umat Hindu saat ini selalu melakukan upacara yadnya sebelum membuka lahan baru, baik itu untuk rumah, sawah, ataupun tegalan, dan untuk pura menanam 5 unsur logam pancadatu. Semeton sahabatku, setelah dianggap cukup, perambahan hutan selesai, tanah dibagikan kepada pengikutnya, baik itu untuk sawah, tegalan, untuk rumah. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Tohlangkir, yaitu Gunung Agung, yang sekarang beliau menyadari bahwa Pulau Dawa yang dianggap Pulau Dawa ini tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian menggantinya dengan nama Bali. Perlu diketahui, nama Bali berasal dari kata wali dalam bahasa Palawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Dan selanjutnya pada masa kini, masa sekarang, persembahan atau upacara suci yang kita kenal dalam bentuk banten yang dibawa warga umat Hindu ke pura saat melakukan persembahyangan. Nah, perlu kita ketahui selanjutnya kawasan Tohlangkir ini dikembangkan dan diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakih yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam pancadatu dikenal dengan nama Pura Besakih. Awalnya dari sebuah pelinggih kemudian didirikan pura bernama Besukian, kemudian pura tersebut terus berkembang, pembangunan dilakukan secara bertahap sehingga menjadi komplek pura terbesar yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakih. Semeton sahabatku cahaya dharma dimanapun berada, jadi dari sini bisa kita ketahui sejarah Pura Besakih ini berkaitan dengan kedatangan Maharsi Markandeya ke Bali, dan bisa kita simpulkan bahwa Besakih menjadi tempat pertama leluhur orang-orang di Bali menginjakkan kakinya di Pulau Bali, sehingga Pura Besakih merupakan salah satu pura yang tua, pura tertua dan kuno yang ada di Pulau Bali. Semeton sahabatku cahaya dharma yang budiman, semoga informasi ini bermanfaat terkait sejarah tentang berdirinya Pura Besakih, dan selalu eling teken kawitan, teken leluhur,
dengan ajaran leluhur, ajaran sana tanah dharma. Sematon sahabatku cahaya dharma yang budiman, semoga bermanfaat dan tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Salam cahaya dharma.